volt. Ya, kenapa minus? Karena 15 ini lebih kecil dari 20. Jadi di sini tegangan pada min 3 ampere adalah 15 dikurangi 20 min 5. Min 5 kali min 3 menjadi 15 gitu ya. Nah, jadi dia menyerap dayanya min 15 sedangkan memberikan dayanya sebesar 15 gitu ya. Dan seterusnya untuk yang lainnya sama gitu ya. Nah, kemudian ada nilai sesaat. Nilai sesaat itu sebagai fungsi tegangan, sebagai fungsi waktu, arus juga sebagai fungsi waktu. Nilai saat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada setiap waktu, setiap saat ya. Dan dilihat pada T yang sembah. Hal ini mengakibatkan punya daya sesaat juga, di mana daya sesaat PT sama dengan VT dikali IT. Pengertian besaran dalam apa dalam energi. Nah, ini adalah yang terjadi tinjau saja gitu ya. Pada saat komponen mempunyai dan arus yang tersebut saja. Jadi daya sebagai fungsi waktu itu berarti daya sesaat. Tegangan sebagai fungsi waktu disebut tegangan sesaat. Arus sebagai fungsi waktu disebut arus sesaat gitu ya. Nah, kemudian ada nilai rata-rata. Selain ada sesaat, ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata suatu arus IT dalam suatu periode merupakan arus konstan, kita sebut V, kalau I average, kalau V average gitu. Jadi kalau V average-nya adalah 1 per T integral VT dt dari 0 sampai T, di mana T ini disebut sebagai perioda gitu ya. T ini adalah perioda. Tentu ini untuk arus atau tegangan yang sifatnya periodik gitu ya. Kalau tidak periodik bagaimana? Nah, tidak kita bahas ya. Di RL ini hanya yang periodik saja. Sedangkan daya adalah daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik terhadap waktu untuk keseluruhan range waktu dengan periodenya tentu periode juga. Gini ya, lihatnya hanya satu periode. Ingat ya, nanti kalau rata-rata untuk untuk sinyal periodik dilihatnya hanya satu periode gitu ya. Dilihatnya hanya satu periode. Nah, misal ini saya punya arus tegangan gitu ya. Ini nggak kelihatan. Saya geser. Nah, sini ya. Saya punya arus sinus VT sama dengan Vm sin omega. Kemudian saya tegangannya adalah Im sin omega T min 90 derajat atau berarti minus cos ya. Jadi itu adalah IT itu digeser, mendahului sebesar 90 derajat. Jadi di situ Im sin omega T min 90 derajat. Nah, PT-nya berapa? PT-nya adalah VT dikali IT. VT dikali IT gitu ya.
VT dikali IT, nanti kita punya VM kali IM, ada VM kali IM. Kemudian sin min 90 dengan sin omega T dengan sin omega T min 90 menjadi min sin 2 omega T. Ada setengahnya di sini. Kita harus pakai identitas matematik ya. Sin alfa kali sin beta, gitu kan ya. Sin alfa kali sin beta, hasilnya apa? Setengah sin 2 alfa, gitu ya. Sin 2 alfa. Gitu. Atau ini jadi cos nih. Ini jadi min cos. Min cos omega T. Sin kali cos adalah sin 2 omega T. Minusnya dikedepankan. Nanti kita bahas identitas matematik untuk sin dan cos ya. Nanti ketemu VT-nya adalah min VMIM per 2 sin 2 omega T gitu. Ini tidak kelihatan. Nah, coba di sini ya. Jadi daya sesaat, daya rata-ratanya adalah 1/T integral PT dt dari 0 sampai T, di mana T-nya adalah periode gitu ya. Nah, kalau periodenya 2pi, maka T-nya adalah 1/2pi. Integral 0 sampai 2pi min setengah, tadi kita punya min setengah VMIM sin 2 omega T, ini harusnya bukan dt tapi d omega gitu ya, d omega T. Ini d omega T. Nanti ketemu min 1/4 pi Vm kali M dari 0 sampai 2pi, ini sin omega 2 omega T d omega T. Nanti ketemu ini rata-ratanya 0. Kenapa rata-ratanya 0? Kita lihat lagi ke gambar yang tadi ya. Kita lihat. Jadi kalau saya punya sinyal sinusoidal atau kosinusoidal, rata-ratanya untuk satu periode pasti 0. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Sinus nih, sinus ada yang di atas dan ada yang di bawah. Gitu ya. Kalau dirata-ratakan, dijumlahkan antara yang atas dengan yang bawah. Yang atasnya positif, yang bawahnya negatif. Besarnya sama. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 0 begitu ya. Begitu juga kalau kosinus, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau dirata-ratakan hasilnya 0. Begitu juga daya. Ya, daya kalau sinus ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Nanti kalau dirata-ratakan jadi 0. Jelas? Begitu. Ini semua sama tadi. Hanya beda ininya saja. Nah, ini diingat, dan untuk apa? Daya sinus ataupun tegangan sinus atau arus sinus rata-ratanya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau daya rata-rata pada komponen R itu di sini nggak jelas. Nah, kalau R daya rata-ratanya adalah Vm kali Im per 2 gitu ya. Karena ini resistor ya. Ini VT-nya sama dengan perkalian. Ini kalau kenapa VT-nya adalah Vm sin omega T, IT-nya juga Im sin omega T. Ingat ya. VT adalah Vm sin omega T, IT-nya Im sin omega T. Itu artinya arus dan tegangan sefasa. Jadi kalau pada resistor, arus dan tegangan selalu sefasa. Gitu ya. Dan PT-nya kita lihat nih. Harusnya jangan dari sini dulu ya. PT-nya itu sebenarnya
IT, VT kali IT. VT-nya apa tadi? VT-nya adalah VM sin omega T, IT-nya IM sin omega T. Jadi dayanya berarti VM kali IM sin kuadrat omega T. Gitu ya. Sin kuadrat omega T sama dengan setengah dari 1 min cos 2 omega T. Begitu ya. Jadi sin kuadrat omega T adalah setengah dari 1 min cos 2 omega T. Ini disebut identitas matematik. Gitu ya. Nah, kemudian diintegralkan sepanjang periode. Jadi di sini 1/2 pi 0 sampai 2 pi gitu ya. Setengah VMIM kali 1 min cos 2 omega T, di sini harusnya T-nya di dalam. DT harusnya ini D omega T gitu ya, D omega T. Diturunkan terus gitu kan ya. Setelah diturunkan nanti ketemu integral dari 1 dari D omega T adalah omega T gitu ya. Ini bukan T, harusnya omega T. Salah ini ya. Gimana saya memperbaikinya? Bisa nggak nih? Nggak bisa, Nah, ini saya perbaiki dulu ya. Ini harusnya T-nya di sini. T-nya di sini gitu ya. Dan ini integralnya bukan terhadap T, tapi terhadap omega T. Mana omega? Di sini. Nah, gitu ya. Terhadap omega T, ini juga terhadap omega T. Nah, kemudian ininya jadi ini omega T. Ini om T sin 2, ini 2 omega T. Nah, gitu ya. Terus, nah, jadi nanti ketemu 1/4 VMIM kali 2 pi, jadi M kali M. Sudah. Nah, sudah diperbaiki. Nanti ketemunya adalah setengah VM kali IM. Nah, atau boleh dinyatakan sebagai VM dibagi akar 2 dikali IM dibagi akar 2. Nah, VM per akar 2 disebut tegangan efektif atau tegangan RMS, sedangkan IM per akar 2 disebut arus efektif, arus atau arus RMS, root mean square gitu ya. Jadi kalau untuk resistor, daya yang diserap oleh resistor adalah V efektif dikali I efektif. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Masih ada yang menyimak nggak ya? Masih Pak. Kirain nggak ada. Nah, daya rata-rata P. Daya ini sebenarnya adalah daya yang dipakai oleh komponen pasif resistor yang merupakan daya yang terpakai atau terserap oleh resistor, gitu ya. Dan dayanya simbolnya adalah P, gitu kan ya. Sedangkan satuannya adalah watt. Nah, nanti sebenarnya P yang secara umum itu adalah
V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Cos theta itu apa? Cos theta itu adalah beda fasa antara arus dan tegangan. Gitu ya. Jadi kalau tadi pada resistor, tetanya itu 0 derajat karena antara arus dan tegangannya sefasa. Jadi tidak ada perbedaan fasa, berarti tetanya 0. Sehingga P-nya adalah V efektif dikali I efektif. P efektifnya apa? Tegangan maksimum dibagi akar 2, I efektifnya juga arus maksimum dibagi akar 2. Begitu ya. Tapi kalau untuk rangkaian yang sembarang bukan hanya R, tapi mengandung C atau mengandung L, ya mengandung kapasitor atau induktor, maka harus dikalikan dengan cos theta, di mana tetanya adalah sudut fasa atau beda sudut antara arus dan tegangan. Bentar ya. Oh, ada yang sakit. Noval sakit katanya ya. Gak apa-apa Noval. Sehat kan, cepat sehat ya. Nah, kemudian ada yang disebut daya reaktif. Sebenarnya gini. Daya rata-rata atau daya pada resistor biasa juga disebut daya aktif ya. Pada resistor itu disebut juga daya aktif. Kemudian ada yang disebut daya reaktif. Daya reaktif biasa dinyatakan dengan Q bukan dengan P. Daya reaktif ini adalah daya yang muncul diakibatkan oleh komponen pasif selain resistor. Ya, kalau selain resistor namanya induktor atau kapasitor. Diberi ininya untuk membedakan dengan P, maka dinyatakan dengan Q. Itu ya. Satuannya bukan watt. Ingat ya, satuan watt itu hanya untuk pada resistor. Tapi kalau pada reaktif disebutnya adalah volt ampere reaktif. VAR, volt ampere reaktif. Dan ini adalah Q-nya sama dengan V efektif kali I efektif dikalikan sin theta. Di mana tetanya adalah beda fasa antara tegangan dan arus gitu ya. Kalau V efektifnya tetap ini Vm dibagi akar 2, I efektifnya adalah Im dibagi akar 2. Kemudian ada yang disebut daya tampak. Daya tampak ini apa? Sebenarnya menggunakan daya aktif. Kalau saya menyebutnya daya apa ya? Daya total lah ya, daya bukan daya tampak, daya apa namanya ya? Daya kompleks sebenarnya, ini daya kompleks ya. Daya yang sebenarnya disuplai oleh PLN merupakan resultan daya antara daya rata-rata dan daya reaktif gitu ya. Simbolnya S. Satuannya adalah volt ampere. Ini S sama dengan V efektif dikali I efektif. Kenapa? Karena nanti cos dan sinusnya akan saling menghilangkan gitu ya. Jadi dengan demikian kita punya daya S itu sama dengan di sini. S itu sama dengan harusnya di sini ya di apa? Bentar. Saya tulis dulu. Nah, ini ya. S sama dengan kok enggak ada.
Nah, S-nya adalah P ditambah Jq. Jadi P itu adalah daya pada resistor, sedangkan Q daya pada elemen bukan resistor. Bisa pada induktor, bisa pada kapasitor. Gitu ya. Dan ini jadi P itu disebut daya aktif, sedangkan Q itu disebut daya reaktif, S-nya boleh disebut daya tampak, boleh ya, atau daya kompleks gitu. P-nya adalah V efektif kali I efektif kosinus theta, sedangkan Q-nya adalah V efektif kali I efektif sin theta dikali J ini, di mana J-nya adalah operator kompleksnya gitu ya. Dan untuk menyederhanakan biasanya dinyatakan sebagai V efektif dikali I efektif konjugat. Ini tanda asterik ini disebut konjugat. Konjugat itu kalau di SMA namanya sekawan. Jadi kalau saya punya bilangan kompleks, katakanlah C sama dengan A plus JB gitu ya. Maka C konjugatnya adalah A min JB begitu ya. Itu adalah daya kompleks ya, daya kompleks gitu ya, supaya bukan daya tampak. Nah, kemudian ada faktor daya atau power faktor. Faktor daya merupakan perbandingan daya rata-rata terhadap daya tampak. Daya aktif terhadap daya tampak gitu ya. PF adalah P dibagi S, dan ini sama dengan cos theta. Cos theta ya, cos theta. Jadi sebenarnya lebih gampang itu kalau di segitiga daya nih. Harus ada gambar harusnya ya. Sebentar. Bentar ya. Mungkin nanti di akhir ada. Segitiga daya nih. I ada yang disebut I lagging terhadap V. I lagging itu artinya si arus tertinggal terhadap V. Di mana nilai arus tertinggal sebesar berapa? Sebesar theta, gitu ya. Sebesar theta dibandingkan dengan tegangan untuk apa? Nah, ini untuk komponen L ini ya. Jadi arus lagging terhadap V itu terjadi pada induktor. Jelas ingat, arus lagging terhadap P terjadi pada induktor. Sedangkan arus leading, arus mendahului V itu untuk kapasitor. Itu ya, untuk kapasitor. Jadi kalau kita lihat lagi di sini nih. Jadi kita punya nih, ini ringkasan untuk arus ya. P daya rata-rata atau daya aktif adalah V efektif kali I efektif cos theta. Kalau pada R boleh dituliskan sebagai I efektif kuadrat kali R atau V efektif kuadrat dibagi R gitu ya. Sedangkan Q adalah V efektif kali I efektif sin theta sama dengan I efektif kuadrat kali X atau V efektif kuadrat dibagi X gitu ya. X-nya apa? Kalau kapasitor X-nya adalah 1 per J omega C, kalau induktor J omega L begitu ya. Nah, kalau S adalah daya efektif, V efektif kali I efektif saja gitu ya. Dan itu sama dengan boleh I efektif kuadrat kali Z, V efektif kuadrat dibagi Z, di mana Z-nya ini adalah gabungan antara R dan L atau R dan C atau RLC gitu ya.
Sedangkan PF adalah cos theta sama dengan R per Z atau P per S gitu ya, R per Z. Ini harus digambarkan harusnya ya. Lupa saya belum menggambar. Atau saya bikin gambar dulu ya. Sebentar. Sebentar saya bikin gambar dulu ya. Tunggu sebentar. Sudah kita lihat pakai ini segitiga daya ya, segitiga daya. Jadi kalau saya punya dayanya misal seperti ini, kita lihat. Nah, gitu ya. Ini adalah daya pada resistor atau nggak bisa jalan. Nah, ini misal daya pada resistor, kita sebut P gitu ya. Kita sebut ini adalah P. P. Nah, gitu. Ini adalah P. Nah, begitu. Kemudian, misalkan ini kita punya apa? Induktor, kita punya Ki nanti ya. Kita punya Ki. Kita punya Ki ini adalah Ki. Ki gitu ya. Di mana P dan Q ini selalu saling tegak lurus. Maka kita akan punya S-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah S. Ini adalah S. Nah, ini S. Kemudian tetanya mana tetanya? Tetanya adalah di sini. Gitu ya. Ini adalah teta. Kecil aja. Nah, itu kira-kira mengerti nggak nih? Jadi yang ini, yang lurus ini, yang horizontal ini adalah P, yang tegak lurus ini adalah Q, yang miring ini adalah S. Maka Q ini, P ini disebut daya aktif atau daya rata-rata, Q ini disebut daya reaktif, sedangkan S disebut daya kompleks, gitu ya. Di mana S-nya ini nanti ketemu, saya ini kan, gitu ya. Ada gambarnya.
Saya kembali ke situ. Nah, ini adalah segitiga daya namanya ya. Ini ada P, ini ada Q, ada S. Atau ke sini juga disebut R, biasa disebut R, ke sana X, ke sini Z ya gitu ya. Jadi boleh kalau kita ini kan di sini saya gambarkan dulu. Bentar. R, kemudian bentar ya, supaya jelas. Susah. Susah, nanti aja lagi. Nah, ini adalah segitiga daya dan hubungannya adalah kira-kira seperti ini ya. Mana tadi? Nah, ini S sama dengan P plus JQ. S sama dengan P plus JQ, gitu ya. Ini adalah segitiga daya pada rangkaian. Contoh di sini adalah R dan L ya, pada R dan L. Jadi faktor daya atau power factor akan membesar untuk meningkat ketika nilai cos tetanya mendekati 1 atau sudut tetanya mendekati 0 derajat. Artinya antara arus dan tegangannya itu fasanya itu mendekati 0 gitu ya. Antara lagging dan leadingnya saling menghilangkan. Ini misalnya, diketahui pada sebuah beban nilai V sama dengan 200 cos 15 omega T min 15 derajat volt, sedangkan I-nya adalah 10 akar 2 cos omega T plus 45 derajat ampere. Hitunglah P, Q, S, faktor daya, dan sifat beban gitu ya. Nah, ini harus dikerjakan. Jadi kalau kita, gimana cara ngekliknya nih? Gimana cara ngekliknya? Saya hapus dulu. Hapus dulu. Gak bisa. Nah, ini harus digambarkan segitiganya ya. Kita lihat gambarkan segitiganya. Ininya 215 derajat. Kalau digambarkan, beda sudut antara ininya berapa nih? Beda sudut antara V dan I-nya adalah min 15 ditambah 15 tambah 45. Jadi kalau diinikan, bentar. Jadi beda fasa antara arus, antara tegangan dan arus, antara tegangan
dan arus adalah ini, gitu kan ya? Adalah min 15 dikurangi 45, gitu ya. Berarti sama dengan min 50 derajat. Min 50 derajat ya. Bentar. Min 50 derajat. Artinya tegangan tertinggal sebesar 50 derajat gitu ya, dari arus gitu ya, dari arus. Dengan kata lain, atau boleh juga atau boleh juga dikatakan arus leading gitu ya, arus leading gitu ya, sebesar 50 derajat terhadap tegangan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ditanyakan berapa nih? Kita lihat pertanyaannya lagi. Hitunglah daya P. Daya P-nya langsung saja, daya P itu berarti kita punya P sama dengan P sama dengan gitu ya, P efektif sebentar. P efektif dikali I efektif. Kenapa itu? Dikali I efektif cos theta gitu ya, cos theta, nah gitu, atau sama dengan P efektifnya. Lihat ke sini, P efektifnya berapa tadi? Mana? Nah, ini kan maksimumnya 200. Berarti efektifnya adalah 200 dibagi akar 2 gitu ya. 200 dibagi akar 2. 200 dibagi akar 2. Akar 2 dikali I efektifnya adalah kenapa keluar? I efektifnya tadi berapa? 10 akar 2 ya. 10 akar 2 dibagi akar 2. Jadi ini 10 akar 2 akar 2 dibagi akar 2. Nah, ininya adalah cosinus dari berapa derajat? 50 derajat. 50 derajat gitu ya. Bentar. Salah.
Hmm. Lima puluh derajat ya. Nah, ini. Nah, itu adalah P. Kalau Q, Q-nya adalah QS dan faktor daya ya. Q-nya adalah tinggal dilihat Q sama dengan tinggal diganti aja jadi sinus. Ini ganti Q. Q sama dengan ininya jadi sinus. Sin gitu ya. Ini ganti jadi sinus. Nah, gitu. Ini maaf, ini Q. Q-nya adalah seperti itu. Jelas? Terus kalau ditanya S, S sama dengan P ditambah CQ gitu ya. Atau boleh kita ini kan nanti pakai harga mutlak S sama dengan harga mutlak S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ya. Q kuadrat. Nah, begitu. Jelas? Nah, kemudian ditanya lagi apa tadi teh? Ditanya lagi faktor daya. Faktor daya adalah cos theta. Faktor dayanya adalah cos theta sama dengan ini nih. PF-nya adalah PF sama dengan PF sama dengan gitu ya. Cos 50 derajat. Lalu sifat bebannya bagaimana? Sifat bebannya adalah karena arusnya leading, kita lihat mana tadi? Arusnya leading terhadap tegangan, maka berarti dia bersifat induktif ya, bersifat induktif. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Misi Pak, Anang mau nanya Pak. Boleh, Nang. Yang beda fasa itu kan Pak tadi min 15 dikurangi 45 Iya. sama dengan 50 Pak. Itu bukan min 60 apa 50 Pak? Oh, 60. Salah Nang ya. Oh iya Pak. Salah saya Nang. Saya kira emang 50 Pak. Saya yang salah Nang. Oh iya Pak. Makasih ya. Iya Pak. 60. 60 nah, bener nah. Enam puluh ya. Ini
juga 60. Nanti ketemu ini sama dengan setengah, Nang. Sama dengan gitu ya. Siap, Udah. Pak. Terima kasih. Benar Iya. ya? Makasih, Iya. Nang. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu untuk yang soal ini ya. Terus ada soal lagi apa? Nah, ini nih. Sebuah sistem paralel 3 beban disuplai oleh tegangan efektif sebesar 550 volt. Berarti ini P ya. P-nya 550 volt, V-nya, V efektifnya 550 volt. Frekuensinya 60 Hz, terdiri dari beban sebuah motor dengan daya 60 kW, faktor dayanya 75, lagging, berarti dia bersifat kapasitif, gitu ya. Beban 2, sebuah kapasitor 20 kilo VAR, dan beban 3 adalah lampu 20 kilowatt murni. Tentukanlah segitiga daya total ketiga beban tersebut, power faktornya berapa, dan seterusnya. Ini akan saya langsung saya presentasikan di itu ya, di Visio supaya gampang. Saya inikan di Visio. Nah, nanti soalnya saya inikan dulu di sini. Ini soalnya ya. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah sistem paralel terdiri dari 3 beban disuplai dengan tegangan efektifnya adalah 550 volt tegangan efektifnya ya. Kemudian frekuensinya 60 Hz, berarti omeganya 2 VF ya. Terdiri dari beban satu motor, kita punya motor ini dayanya 60 kW tapi lagging sebesar 0,75. Berarti tetanya berapa? Harus dicari nih. Tetanya berapa harus dicari. Gitu ya. Lagging sekian, terus ini ada ini harusnya nggak ada ya. Harusnya kurang nih. Tegangan efektifnya pakai daya saja 550 volt terhadap ada yang kurang nih. Harusnya nggak ada ya. Harusnya nggak ada nah. Terus nanti ada ini mah ditinggalkan dulu ya. Karena arusnya nggak ada, nggak diketahui. Tinggalkan dulu. Ada yang kurang lengkap ya. Nanti saya sertakan di lewat WA ya. Di Word saya inikan, saya kasih lewat WA. Ini juga sama. Harus Harus dikerjakan dulu ini. Terlalu panjang kalau di sini ya. Begitu, ada pertanyaan?
Halo? Siapa? Nah, nanti soal-soal ini saya kerjakan dulu di kertas, saya bagi lewat WA ya. Jelas? Iya, jelas Pak. Iya. Karena kalau di sini akan memakan waktu beberapa jam ya. Nanti saya ngerjakan beberapa jam, saya bagikan ke kalian ya. Sebentar. Ayo, kalau gitu kita sudahi dulu. Iya Pak. Tolong dibuka kameranya. Tolong di screenshot siapa biasanya Lutfia ya? Boleh, Pak. Tolong Lutfia ya. Soalnya nanti ya, itu soalnya kalau dikerjakan di situ langsung akan lama sekali. Sudah, Pak. Udah, makasih ya. Oke, Menggana. Terus siapa yang Kristiani siapa? Berapa orang? Ada yang Kristiani? Taruli?